Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Terima kasih. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini ya, di mana-mana terjadi pengurusakan baliho dari Ganjar dan Mahfud. Apa yang jadi pertanyaannya ya. Apa yang ditakutkan dari Ganjar dan Pak Mahfud ya. Banyak ya, sangat banyak yang harus takuti dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang paling kasat mata ini adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada duet terbaik dari sisi kualitas dibandingkan dengan pasangan capres-cawapres manapun. Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya pengalaman panjang, merupakan pemimpin yang teruji, terutama mereka sangat banyak prestasi, sangat banyak apa yang pernah diperbuat. Pak Ganjar telah terbukti selama 9 tahun sebagai wakil rakyat, sebagai anggota legislatif, dan 10 tahun penuh sebagai gubernur di pilar eksekutif. Sementara itu Pak Mahfud telah berbakti di pilar eksekutif sejak tahun 1999 pada era pemerintahan Gus Dur. Pernah menjadi wakil rakyat di pilar legislatif dan juga pernah menjalankan tugas di pilar yudikatif sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Di antara para capres dan cawapres lain, pengalaman duet Ganjar dan Pak Mahfud paling lengkap dan juga boleh dibilang tanpa celah. Mereka ini bersih dari korupsi dan dikenal sebagai politisi yang sangat bersih. Mereka juga sama-sama dikenal sebagai politisi yang bernyali, pemberani, yang terutama ini dikenal sebagai pemimpin-pemimpin yang peduli dan menaruh perhatian besar pada persoalan dan masalah-masalah rakyat miskin. Jadi kalau tahun 2020 semata-mata menggunakan penilaian terkait kapasitas, terkait kemampuan memimpin, sudah pasti Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah juaranya. Nggak ada yang bisa membantah kualitas kurikulum vitae dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Faktor yang kedua, nah ini faktor yang kedua adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud sama-sama seorang pemimpin yang pandai berkomunikasi. Mereka biasa bicara apa adanya dan sangat jago di dalam berdebat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, sama-sama pernah menjadi anggota DPR RI. Jadi wakil rakyat, selain memang sudah menjadi aktivis sejak muda di gedung parlemen, kemampuan berdebat mereka semakin terasah sebagai anggota DPR RI yang kebetulan kerja bukan istilahnya dari berbagai macam kan yang perlu dihadapi, sehingga membuat kedua tokoh tersebut lihai di dalam berdiskusi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat pandai menyampaikan pendapat dan berdebat. Jadi ya bisa dibayangkan bagaimana nanti sesi debat capres-cawapres nanti bakal berlangsung. Kalian bayangkan saja ya, yang terakhir ketika Ganjar dan Mahfud punya program-program yang konkret untuk masyarakat. Memang sekarang ini belum semua program sudah ditampilkan. Ada waktunya senjata-senjata itu bakal ditembakkan, tapi yang sudah pasti, ini yang sudah pasti ya, program-program yang ditarakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud benar-benar memberikan solusi bagi persoalan rakyat. Sebagian besar pernah dijalankan di skala yang lebih kecil karena di gubernur kan, ketika Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun dan selama Pak Mahfud menjabat di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi coba kita bayangkan ya, ditanyakan di antara para capres-cawapres yang ada sekarang ini,
siapakah yang mampu dan bernyali menghadapi mafia hukum yang mencekik kehidupan kita, ya. Jawabannya sudah pasti, ya. Cuman Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang punya cukup nyali dan juga kemampuan keilmuan yang tinggi untuk membasmi semua carut marut hukum di negara kita, ya. Jangan Pak Mahfud sudah menunjukkan taringnya dibongkarnya kasus Verdi Sambo. Dia berani merampas aset anak-anak dari Presiden Soeharto. Dia juga berani membongkar korupsi di bidang pertahanan. Dia bisa membuat para anggota DPR RI bertekuk lutut berdebat dengannya. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti posisinya dinaikkan menjadi wakil presiden, ya, seperti Bung Hatta dulu yang bertugas membasmi korupsi di era pemerintahan Bung Karno. Nah, sekarang sudah terbayangkan kan, kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu ditakuti sekarang. Kita semua jadi paham kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi sasaran serangan kecurangan sangat luar biasa, ya. Mengapa baliho dan poster mereka sampai dicopoti yang berukuran kecil maupun berkuculan besar, ya. Mengapa pendukung mereka menjadi korban intimidasi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Mengapa mereka jadi korban hoax yang bertebaran, tidak ada henti-hentinya serangan, ya. Kita semua sudah paham kan, kalau ada yang sangat ditakuti dari duet Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi tenang, ya. Kami ada di sini. Kami rakyat mendukungnya. Jadi tenang. Tenang Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Kita ada di sini. Itulah mudah-mudahan apa yang diharapkan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, menitipkan suaranya ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, nanti bisa dijalankan sesuai dengan role yang diharapkan oleh rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk kemajuan negara Indonesia, dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang saya paparkan ini bisa memberi gambaran kenapa pasangan Ganjar Mahfud betul-betul seperti hantu, ya, tidak dipandang dari pasangan sebelah. Terima kasih. Merdeka.